Are tumbar kemiri upil sejahe iwa pare biur-biur di kalihe. Yang artinya, he, ya apa kabar lu, sehat-sehat kabeh sekeluarga ya. Balik mana ambil aku icang cerutu, ceriakan harimu bersama tuh. Sesuai request dari kalian, kali ini kita akan mengidul film asal India, he, yang berjudul He La Sing Chada tahun 2022. Bergenre drama kehidupan yang sangat menginspirasi. Film ini dimainkan oleh kakakku Amir Khan, yang film-filmnya memang bagus-bagus kayak Three Idiots dan juga PK ya. La Sing Chada diadaptasi dari film Forrest Gump tahun 1994 yang sama-sama menceritakan tentang perjalanan hidup seorang pria dengan disabilitas yang penuh perjuangan, kasih sayang, dan juga kehilangan. Buat ente-ente yang sudah nonton Forrest Gump pasti penisirin kan dengan versi Indianya, karena yang aslinya aja udah bagus banget lur. Langsung aja kita ke pantun requestan dulurku dari Craftmans ya. Apa sih? Pada suatu siang di India, sehelai bulu putih bersih terbang melewati orang-orang yang berada di stasiun hingga masuk ke dalam kereta dan jatuh ke kaki seorang penumpang yang menggunakan sepatu sangat-sangat usang. Lalu pria itu menaruh bulu putih tersebut ke tengah-tengah buku catatannya yang terlihat ada foto ibunya. Tak lama kemudian datanglah mbak-mbak penumpang lain di depannya yang agak terganggu dengan kelakuan pria itu karena lumayan mencurigakan. Mulai dari nyengir-nyengir sendiri, ngomongin cemilan favoritnya yaitu basreng India, sampai ngomentarin sepatunya si mbak yang sangat bersih. Sampai akhirnya pria itu memperkenalkan dirinya yang bernama Lal Sing Chada dan menceritakan tentang sepatu pertamanya ketika masih kecil yang merupakan sebuah penyangga kaki karena Lal agak lemah untuk bisa berjalan normal. Selain itu dia juga memiliki gangguan autisme. Film pun flashback ketika Lal masih kecil dan inilah Lal Sing Chada. सिर्फ लाल सिंह का चड्डा मेरी मम्मी कहती थी गोलगप्पे जैसी होंदी मन नहीं पड़ता ਤੁਹਾਡੇ जूते बड़े सोने हैं जी ये जादू दे जूते लाल किसे कम नहीं है तू बाकी बच्चों जैसा ही है बिल्कुल अलग नहीं है तू Alhamdulillahnya ibunya Lal, atau kita sebut saja sesuai nama aktrisnya yaitu Bu Mona. Beliau berasal dari keluarga dengan ekonomi menengah ke atas dan memiliki ladang pertanian yang lumayan luas. Maka dari itu Bu Mona bisa memberikan pendidikan dan juga perhatian yang cukup bagi Lal. Tapi tetap saja kondisi autis yang dialaminya dan IQ yang sangat jongkok dibanding murid-murid lainnya membuat Lal mengalami banyak kesulitan di sekolah. Bu Mona pun harus memohon-mohon kepada kepala sekolah agar anaknya diterima dan Lal juga dijauhi oleh teman-temannya di sekolah, kecuali satu anak perempuan bernama Rupa De Souza yang mau menjadi sahabatnya, dan Lal pun jatuh cinta kepada Rupa sejak pandangan pertama. Mereka berdua kemana-mana selalu bersama dan gak pakai basa-basi, Lal pun langsung mengajak Dek Rupa nikah dok. ना सोना चेहरा क्या देख के रहे हो बैठ जाओ लाल सिंह चड्डा मैं सिर्फ रूपा डिसूजा मैं ते रूपा हमेशा साथ साथ रहते करके मीठी मीठी बातें उसने जी मैनू पेड़ उत्ते चढ़ना सिखाया मेरे साथ ब्याह करेगी तू Dari yang awalnya terlihat mencurigakan, semakin lama Lal bercerita, orang-orang termasuk wanita di depannya pun menjadi tertegun mendengarkannya. Setelah itu Lal kembali melanjutkan cerita masa kecilnya yang sempat melihat peperangan di Amritsar dan juga sering berkumpul dengan saudara-saudaranya di Delhi yang suka berdansa. Mereka semua pun mencibir Lal yang sok ikut-ikutan joget dengan kakinya yang memakai penyangga besi. Akan tetapi ada teman sepupunya yang tertarik dengan gerakan Lal dan sekarang telah menjadi artis film yang sangat-sangat terkenal bernama Shah Rukh Khan. Bahkan gerakan dansa Lal menjadi inspirasi baginya sampai saat ini. पसंद आई सिखाया जी कौन शाहरुख खान आओ जी शाहरुख खान Lalu ketika masih berada di Delhi, Lal mendengar suara ledakan yang ternyata adalah bom bundir yang menewaskan Perdana Menteri India pada waktu itu. Pelakunya adalah orang-orang beragama Sikh yang tidak terima dengan keputusan dari menteri tersebut. Akan tetapi insiden pembunuhan itu berujung pada kerusuhan yang jauh-jauh lebih besar lagi, di mana para pemeluk agama Sikh dibunuh oleh banyak orang. Lal yang saat itu sedang OTW pulang naik bajai bersama ibunya pun untungnya berhasil selamat dengan cara memotong rambut Lal yang merupakan ciri-ciri orang beragama Sikh agar tidak diserang massa.
Salah seorang penumpang yang mendengar cerita Lal juga berhasil selamat dari kerusuhan tersebut dan menganggap itu adalah suatu keajaiban. Ya, hidup memang penuh dengan keajaiban, kata Lal. Lalu dia mulai menceritakan salah satu kejadian ajaib yang sangat diingatnya ketika Lal dibully saat sedang berjalan-jalan dengan Rupa. Anak-anak itu mengejar dengan sepeda dan Lal terus berusaha lari sampai penyangga kakinya lepas. Lal pun akhirnya bisa berlari, bahkan kecepatannya melebihi anak-anak normal pada umumnya. Wow. जी तो यकीन नहीं आएगा अगर मैं आपको बताऊं कि तेज दौड़ता हूं। लाल, अरे तुम्हें लगी तो नहीं? भाग लाल भाग। Sejak saat itu Lal jadi sering berlari kemanapun dia pergi. Hingga akhirnya pada suatu hari Rupa tidak masuk sekolah dan Lal berlari menengok Rupa di rumahnya. Ternyata saat itu kedua orang tuanya sedang ribut besar masalah uang dan naasnya ibu kandung Rupa meninggal karena disiksa suaminya sendiri. Ayah Rupa akhirnya masuk penjara dan sekarang Rupa tinggal bersama neneknya yang ternyata bekerja di rumahnya Lal. Lagi-lagi keajaiban terjadi di hidupnya karena Lal bisa bertemu Rupa setiap hari. मैं क्या सी ना कि चमत्कार होंदे हैं। Singkat cerita, ketika sudah dewasa, Bu Mona mendaftarkan mereka berdua kuliah di Delhi. Hingga pada suatu hari, lagi-lagi Lal kena bully dan kali ini dikejar pakai mobil. Lal pun lari sekencang-kencangnya sampai masuk ke sebuah lapangan yang berisi atlet-atlet pelari terbaik di kampus. Dan dengan mudahnya Lal bisa membalap mereka semua. Melihat kemampuan Lal, tentu pelatih di sana pun langsung tertarik dan mulai melatihnya. Bahkan Lal sampai bisa memenangkan banyak perlombaan lari. Di kampusnya, Rupa sempat dekat dengan seorang lelaki bernama Harry yang sudah pasti Lal pun cemburu melihatnya. Sampai akhirnya dia menyerang Harry yang waktu itu memaksa mencium Rupa. Mereka berdua pun langsung putus saat itu juga dan ternyata maksud Rupa mendekati Harry hanya karena ingin kekayaannya saja. Sesuai keinginan Rupa sewaktu kecil yang bercita-cita menjadi orang kaya agar masalah seperti kedua orang tuanya tidak terulang lagi. Setelah itu meski Rupa sempat marah dengannya, dia masih memaklumi sikapnya Lal dan mereka pun kembali dekat. Sayangnya tak lama setelah itu Lal harus berpisah dengannya karena Rupa akan pergi ke Mumbai untuk mengejar mimpinya menjadi model dan juga artis. मॉडल बनना है फिर एक्ट्रेस, बहुत अमीर बनूंगी। Setelah itu beberapa insiden bom dan kerusuhan terjadi di India yang membuat Bu Mona sangat khawatir. Supaya anaknya tetap aman, dia menelpon Lal dan berkata, tetap di kamar seminggu aja ya nak, soalnya ada wabah malaria di luar nak. Manut aja pokoknya si Lal kalau diomongin ibunya lur. Dia berdiam diri di kamar dan sama sekali tidak keluar meskipun digedor-gedor pelatihnya untuk ikut lomba lari nasional. अपने कमरे में ही रहना, एक हफ्ते तक कुछ मलेरिया फैले हुए। ओके अरे दरवाजा खोल यार, रेस है तेरी आज। सर मैं बाहर नहीं आ सकता, देश में मलेरिया फैला हुआ है। Singkat cerita, Lal pun akhirnya lulus kuliah dengan lancar dan Bu Mona pun terlihat sangat-sangat bangga dengan anaknya. Sementara itu, orang-orang yang mendengar cerita Lal di kereta semakin ramai dan merasa tersentuh. Selulusnya kuliah, Lal pun mengikuti keinginan ibunya sekaligus tradisi keluarga turun-temurun untuk masuk ketentaraan. Di hari-hari pertamanya, Lal sempat kaget dengan situasi di camp yang selalu dibentak-bentak oleh atasan. Meskipun dia susah dapat teman, tapi Lal akhirnya mendapatkan sahabat di sana, yaitu Bala Raju, yang juga memiliki usaha garmen keluarga menjahit celana dalam turun-temurun. Bala pun berencana untuk melanjutkan bisnis tersebut setelah lulus dari Angkatan Darat. उस दिन नाना फ्रीडम चड्डी बनियान बनाते थे। बस जाके चड्डी बनियान का बिजनेस शुरू करने वाले हूँ। Di balik kekurangannya, Lal memiliki kemampuan untuk mengerjakan apapun sesuai perintah dengan luar biasa fokus. Seperti manut perintah ibunya atau berlari kencang saat Rupa meneriakinya. Maka dari itu Lal bisa dengan easy, dengan enteng mengikuti setiap perintah atasannya di militer. Bahkan Lal lebih unggul di beberapa hal dibanding teman-temannya. बहन के टके, तुम तो जीनियस हो, जीनियस।
तुमने गन इतनी जल्दी असेंबल कैसे कर दी? आपने कहा था उस्ताद, जल्दी करना. Selain itu, di sana Lal juga belajar membuat kampes dan kaos kutang dari bala, juga berhasil menjahit untuk teman-temannya sekaligus letnannya di Angkatan Darat. Hari demi hari pun Lal lalui di sana dengan lancar sampai akhirnya dia membaca berita tentang Rupa di koran yang dikecam karena foto-fotonya dianggap terlalu senonoh. Lagi-lagi dengan nekatnya Lal minta cuti lalu OTW ke penjara tempat Rupa ditahan di Mumbai, dan gak pakai babi bu, dia pun langsung menyerang orang-orang yang sedang demo di depan gedung karena berani-beraninya mereka memaki Rupa. Rupa pun kebingungan kenapa Lal selalu berusaha menyelamatkannya dimanapun dia berada. Lal lagi-lagi bertanya hal yang sama saat dia masih kecil, yaitu mengajaknya untuk menikah. Tapi Rupa hanya menjawab jika dia menginginkan kehidupan yang mewah dan kaya raya. Berbeda dengan Lal yang hidup serba sederhana. Rupa juga mengatakan jika dia menyayangi Lal sebagai teman dan tidak akan pernah bisa bersamanya. मेरे साथ ब्याह करेगी? हम एक दूसरे से बहुत अलग हैं लाल। मुझे आम इंसान नहीं बनना। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो लाल, लेकिन हमारा कुछ नहीं हो सकता। 4 tahun kemudian, tak lama setelah lulus pelatihan, Lal pun ditugaskan ke medan perang di kota Kargil bersama teman lainnya termasuk Bala dengan misi mengusir para teroris yang mulai membuat markas di perbatasan India. Di camp mereka berdua sempat ngobrol ngalor ngidul dan Bala mengajak Lal berbisnis pakaian dalam bersama. Lalu ketika para pasukan berangkat ke markas musuh dan akan menyerbu pos-pos lawan, mereka semua pun bersiap menyerang dengan sangat berhati-hati. Tapi tiba-tiba para teroris menembak roket launcher tepat ke tengah-tengah formasi pasukan India. Ternyata jumlah teroris di luar perkiraan. Mereka jauh lebih banyak dari pasukan militer yang dikerahkan. Melihat situasi itu, Letnan pun berniat menghancurkan semua pos musuh dengan meminta tembakan artileri dari markas, yang mana artinya para pasukan India harus cepat kabur dari sana. Alhamdulillahnya Lal tidak terluka dan hanya agak linglung karena terkena suara ledakan. Lalu dengan beraninya setelah sadar, dia langsung menyelamatkan semua teman-temannya yang terluka satu persatu termasuk Bala. Dan lucunya, Lal juga membawa komandan musuh yang sama-sama terluka parah. Namun naasnya, Bala yang sudah terlalu lemah akhirnya meninggal di medan perang. सारी जद मैं बाला नू ढूंढण वापस जंगरा होता। तेरे घर जाने, माँ के पास जाना है। Meski selamat, Lal sempat terkena luka tembak di pantatnya dan dirawat di rumah sakit. Di sana dia sering dikasih es krim dan juga kenalan dengan pasien-pasien lain. Salah satunya adalah Paji yang kedua kakinya telah diamputasi. Selain itu, Lal juga khawatir dengan kondisi Rupa karena semua surat-surat yang dia kirimkan selama 4 tahun terakhir tidak ada yang sampai. Yang mana artinya Rupa sudah jarang pulang ke rumahnya. Berkat aksi heroik menyelamatkan teman-temannya, Lal pun dipanggil ke Delhi untuk menerima penghargaan khusus dan jelas ibunya pun sangat-sangat bangga melihat anaknya. Setelah itu ketika akan kembali ke kamp militer, Lal sempat melihat Rupa di dalam mobil dan langsung mengejarnya meskipun kakinya masih sangat sakit. Rupa pun sampai di sebuah restoran bersama seorang sugar daddy yang tiba-tiba menamparnya di depan banyak orang. Loh, melihat pujaan hatinya disakiti, tanpa pikir panjang Lal yang masih pakai seragam lengkap langsung menyikatnya. Rupa pun sangat terkejut karena Lal tiba-tiba datang untuk membelanya. Untungnya Lal masih memakai seragam angkatan darat yang membuat sugar daddy itu tidak mau melawannya. Setelah kejadian tersebut, Lal dan Rupa bertemu di tempat wisata untuk berjalan-jalan sejenak. Sudah pasti Lal begitu bahagia karena akhirnya bisa kembali berduaan bersama Rupa. यूं हमें जो फिर जुबां पी. Sambil jalan-jalan Rupa menceritakan kehidupannya selama ini yang begitu mewah dan sering bertemu orang-orang terkenal. Tapi ironisnya dia masih belum menemukan kebahagiaan karena ternyata Rupa hanya diberi janji manis menjadi artis besar oleh sugar daddy-nya. Padahal kenyataannya hanya menjadi kacungnya saja dan Rupa masih saja berharap mendapatkan kesempatan menjadi artis. Baru ketemu sebentar, sayangnya mereka berdua harus berpisah lagi karena Rupa akan pergi ke Dubai. मैं तुम्हारी रूपा रहूंगी।
एक बार फिर जिंदगी से चली गई। Sekarang Lal yang masih bekerja di Angkatan Darat hanya menjadi pelatih maraton yang bisa berkeliling dunia seminggu 3 kali untuk mengikuti perlombaan. Sampai pada suatu pagi dia bertemu dengan Paji yang terlihat sangat-sangat lusuh tinggal di tempat yang kumuh dan sudah putus asa sejak kehilangan kedua kakinya. Setelah mereka mengobrol, ternyata Paji adalah komandan teroris yang sempat Lal selamatkan di medan perang Kargil. मुझे कंधे पे उठा के दौड़ते ना टांगों का जिस्म बचाने। तुम्हें पता था मैं कौन था? दुश्मन था बेवकूफ। Mereka pun lanjut ngobrol sambil minum marimas anggur di bar dan juga menikmati malam pergantian tahun 99 ke 2000. Lal pun bercerita tentang rencana bisnis pakaian dalam beserta desain-desainnya dari temannya Bala yang sudah meninggal karena dia sudah berjanji untuk memulai bisnis tersebut. Mendengar itu, Paji pun berminat menjadi manajer pemasarannya jika nanti Lal benar-benar membangun usahanya. आप बन गए मैन्युफैक्चरर, मैं बन जाऊंगा मार्केटिंग मैनेजर। हैप्पी न्यू ईयर। Di tengah ramainya pesta, Lal pun memikirkan bagaimana Rupa merayakan malam tahun barunya. Yang ternyata di suatu apartemen di Dubai karena depresi, Rupa sedang berdiri di balkon dan akan mengakhiri hidupnya. Untungnya dia teringat dengan perkataan Lal dan langsung mengurungkan niat untuk bunuh diri. रूपा, Lal pun kembali tinggal di rumah bersama ibunya setelah mengakhiri masa tugas di Angkatan Darat. Lalu dia mengunjungi keluarga Bala di kampungnya dan sayangnya kakek Bala yang bisa meneruskan usaha pakaian dalam juga telah meninggal. Yang mana artinya sekarang hanya tersisa Lal seorang yang selain sudah memiliki keahlian menjahit, dia juga masih menyimpan notes tentang desain dan juga peraturan perusahaan milik Bala. Setelah mendoakannya di patung Bala yang dibangun oleh warga sekitar, Lal pun memulai pabrik daleman di kamar Rupa dahulu dan mempekerjakan 2 orang penjahit. Selain itu, Lal juga mengabarkan tentang usahanya kepada Rupa dan Paji melalui surat. देख बाला, तेरी कापी वीरे, अपना वादा मैं भूला नहीं हूँ। पाते मोहम्मद पाजी नू खत भेजने शुरू करने जा रहा हूँ। Meskipun produksi berjalan lancar sampai 1000 set sebulan, namun Lal masih belum menemukan pembeli sama sekali. Sampai akhirnya pada suatu siang, Paji pun datang dan menepati janjinya menjadi manajer marketing perusahaan untuk sahabatnya Lal. मोहम्मद पाजी, मैं आ गया तुम्हारा मार्केटिंग मैनेजर बनने। वादे का पक्का हूँ लाल मियाँ। Berbagai cara pun dilakukan oleh Paji, mulai dari beli 1 gratis 1, beli 1 gratis 2, bahkan sampai beli 1 gratis 3. Tapi masih aja belum kejual 1 pun. Hingga akhirnya ketika lagi menonton sinetron India Indosiar, Paji pun dapat ide untuk mengganti nama perusahaan menjadi nama wanita. Dengan terpaksa, Lal pun akhirnya mengubah nama usaha mereka yang tadinya bernama Bala menjadi nama wanita yang sangat dipuja-puja oleh Lal, yaitu Rupa. Agak lucu sih ini lur, sebenarnya perusahaan kolor pria tapi pakai nama cewek ya kan. Tak lama kemudian keajaiban kembali terjadi. Orderan terus-menerus masuk, perusahaan mereka berkembang sangat pesat, bahkan sampai punya kantor di Delhi dan pabrik di mana-mana. Luar biasa edan. रूपा की बात लाल मियाँ, अब वड्डी जगह ले ली। रूपा अंडरवेयर बनियान। Para penumpang yang mendengar ceritanya pun hanya tertawa karena menganggap Lal berbohong. Masa iya jutawan perusahaan Rupa yang sudah sangat terkenal duduk di kereta jurusan ekonomi tanpa AC, pakai sepatu butut pula. Setelah itu mereka pun akhirnya percaya ketika Lal menunjukkan Paji dan dirinya yang terpampang nyata sebagai Entrepreneur of the Year di majalah India Today. Di lain sisi, Lal juga membagi setengah keuntungan tahunan perusahaannya untuk keluarga Bala di kampungnya yang pastinya sudah miliaran atau mungkin triliunan ya kan. Sementara karena Lal adalah orang yang bodoh, Paji menginvestasikan keuntungan Lal ke perusahaan susu sapi terbesar di India, yang tentunya Lal sudah tidak perlu khawatir lagi masalah uang. कोई तवेले विच लगा दिया जी नहीं है जिंदगी पार बाला दी करवाली नू जानदा है Entrepreneur of the Year Rupa Corporation. Setelah sekian lama bekerja bersama Lal membangun perusahaan, Paji pun akhirnya resign untuk membuka sekolah di kampungnya agar anak-anak di India tidak mudah tercuci otaknya menjadi teroris seperti dirinya dahulu. Paji pun mengucapkan terima kasih banyak kepada Lal yang bukan hanya menyelamatkan nyawanya dan memberikan peluang kerja, tapi juga membebaskannya dari faham teroris yang sangat berbahaya.
पता है लाल, दरअसल मलेरिया हो गया था मुझे। तुमने मुझे तो बचा लिया। जाके एक स्कूल खोलना चाहता, इसे दोस्तों के बारे में सिखाना चाहता हूँ। चिट्ठी लिखाऊंगा। शुक्रिया लाल। Sebelum resign, Paji sudah mempekerjakan banyak karyawan-karyawan jenius untuk mengurus perusahaan. Perusahaan pun terus berjalan mulus dan sebagai CEO, Lal masih menjahit daleman setiap harinya. Sampai suatu ketika Lal mendapatkan telepon jika fisik ibunya semakin melemah karena penyakit kanker. Dan sudah pasti Lal pun langsung pulang untuk menjenguknya. Sesampainya di sana, ibunya pun berkata jika kematian adalah bagian dari hidup. Dan Lal harus terus berjuang menjalani hari-harinya. Lalu beberapa hari kemudian Bu Mona pun meninggal dunia. जिंदगी दा ही हिस्सा हुंदी है मौत ते कि गोलगप्पे च पेट भले ही भर जा मन नहीं भरता ना जा मम्मी अपना ख्याल रखी Untuk mengenang, Lal pun membuka rumah sakit dengan nama ibunya, di mana semua pasien akan dirawat secara gratis tanpa pakai BPJS. Sepeninggalan ibunya, Lal pun berhenti menjahit di kantornya dan full tinggal di rumah untuk mengurus usaha pertanian keluarganya. Setiap hari dia bekerja di ladang dan sangat-sangat rindu dengan Rupa yang sudah sekian lama tidak bertemu, bahkan gak tahu kabarnya sama sekali. Lalu tiba-tiba di suatu pagi Rupa datang ke rumahnya dan melihat itu, Lal pun sangat bahagia. ते फिर एक दिन वो वापस आ गई जी। वो पैसे नहीं चाहिए थे। ओ Rupa tinggal di rumah Lal untuk beberapa hari dan Lal menceritakan tentang kehidupannya selama ini yang tentunya Rupa tidak perlu bingung lagi soal uang. Tapi terlihat Rupa yang sering murung, jarang bicara dan sudah tidak peduli lagi dengan yang namanya uang. Di lain sisi Rupa sempat marah ketika melihat pembantu Lal yang memukuli istrinya karena itu mengingatkan Rupa dengan apa yang pernah terjadi pada orang tuanya. Hari demi hari pun berlalu, mereka sering menghabiskan waktu bersama. Rupa memberikan hadiah sneaker baru untuk Lal. Rupa memberikan hadiah sneaker baru untuk Lal yang selalu dipakainya sampai saat ini. Dan tak lupa mereka juga main ciprat-cipratan air khas film India, Tumpah Seair. उसने जी मैनू में रहते थे। कल दिवाली ते Lalu saat perayaan malam tahun baru, Lal pun kembali meminta Rupa untuk menikah dengannya. Dan lagi-lagi Rupa menolak karena Lal tidak pantas mendapatkan wanita seperti dirinya. Berbeda dengan sebelum-sebelumnya, kali ini Lal terlihat kecewa padanya. Sampai akhirnya Rupa mengatakan jika dia sangat mencintai Lal dan mereka berdua pun berazaloli. Tak lama kemudian, tiba-tiba polisi datang menjemput Rupa untuk ditahan karena ternyata Rupa diduga telah membantu sugar daddy-nya dalam kasus pembunuhan. Tapi untungnya masa tahanan Rupa dikurangi menjadi 6 bulan karena dia memberikan keterangan ke polisi agar sugar daddy-nya bisa diringkus. रूपा डिसोजा को पंजे एक छोटे गाया अब्बास हाजी पकड़ा था अब्बास हाजी को 6 महीनों की छोटी सजा सुनाई. Betapa terkejutnya Lal ketika bangun di pagi hari karena Rupa sudah tidak ada di sebelahnya. Lal pun merasa begitu sedih karena sekarang tidak ada satupun orang terdekat di sebelahnya. Ibunya telah meninggal dunia, Paji resign dan sibuk membuka sekolah di kampungnya. Sedangkan wanita pujaannya yaitu Rupa pergi begitu saja tanpa pamitan. Dengan beban pikiran yang begitu berat, entah mengapa Lal hanya ingin berlari dan terus berlari menggunakan sepatu pemberian Rupa. Dia melewati pedesaan, perkotaan, setengah negara bagian sampai seluruh India, ketemu laut balik lari lagi, ketemu gunung balik lari lagi, ketemu sampai akhirnya Lal mendapatkan banyak pengikut di perjalanannya dan aksinya juga diliput oleh media dari seluruh dunia. अतीत नू हमेशा पीछे छोड़ देना चाहिए। कुछ और लोग मेरे पीछे दौड़न लग गए। Setelah berlari selama 4 tahun 7 bulan 2 minggu 3 hari, Lal pun akhirnya berhenti karena merasa lelah dan pulang begitu saja ke rumahnya.
Melihat dirinya yang semakin mirip dengan ayah dan kakeknya, Lal pun mengubah penampilannya memakai sorban sesuai ajaran agama Sikh. Ternyata selama ini Rupa terus mengirimkannya surat yang menyuruhnya pergi ke kota Chandigarh. Maka dari itu sekarang Lal sedang OTW ke sana naik kereta sambil menceritakan kisah hidupnya kepada para penumpang. Tak lama kemudian, tepat setelah ceritanya selesai, kereta pun akhirnya sampai di Chandigarh dan Lal pun pamit ke orang-orang yang mendengarkan ceritanya. Sesampainya di rumahnya, Rupa pun mempersilakan masuk Lal yang sudah membawa makanan kesukaan Rupa, yaitu basreng khas India. Rupa pun meminta maaf atas semua yang pernah dia lakukan kepada Lal selama ini. Begitu juga pada dirinya sendiri yang ingin menjadi sukses tapi dengan cara yang salah. Selain itu, sekarang Rupa sudah memiliki seorang anak bernama Aman Chada yang ternyata ayahnya adalah Lal sendiri. Alih-alih bahagia melihat anaknya, Lal pun khawatir jika keturunannya akan mengalami gangguan autis sama seperti dirinya. Tapi Rupa langsung menenangkannya karena Aman sangat-sangat normal, bahkan dia paling pintar di kelasnya. लाल सिंह चड्ढा, तुम ही इसके पापा हो। तुमने कुछ गलत नहीं किया। लाल लेकिन ये या फिर बहुत स्मार्ट से तेज। Sembari duduk-duduk melihat anaknya bermain, Rupa pun mengaku dirinya sedang sakit keras dan masih menunggu hasil dari dokter. Kali ini bukan Lal yang meminta seperti sebelum-sebelumnya, tapi Rupa sendirilah yang mengajaknya untuk menikah. Loh, apa nggak terkejut-kejut Lal dengernya? Lamaran itu pun diterima dan singkat cerita, mereka berdua menjadi sepasang suami istri. ब्याह करोगे मुझसे? Namun sayangnya kebahagiaan mereka berdua tidak berlangsung lama karena ternyata penyakit Rupa sangat-sangat kronis. Lal pun terus menemaninya dan juga merawatnya di rumah sampai akhirnya setahun kemudian Rupa meninggal dunia. I love you, Lal. तू होती तो तेनू बहुत याद करता है। मैं भी बहुत याद आती है। 1 tahun setelah kepergian Rupa dari kehidupan Lal, Aman akhirnya memulai hari pertama sekolahnya di tempat yang sama dengan kedua orang tuanya dahulu. Lal pun mengantar anaknya dan menunggunya di kursi yang dulu juga pernah diduduki oleh almarhumah ibunya. Lalu dia membuka bukunya untuk melihat foto keluarga kecilnya, Lal, Aman, dan juga mendiang istrinya Rupa. Setelah itu, tanpa sadar bulu putih di awal film yang dia simpan di dalam notes pun terjatuh, lalu kembali terbang terbawa angin. जिन्नी तेरे से हो सके जी पापा। जा। तेरी मेरी समझदारी सी है कि मारी है. Buyar, sungguh-sungguh film yang sangat inspiratif dan mendamaikan hati. Ya apa lur, kalian lebih suka versinya Forrest Gump atau Lal Singh Chada? Ayo, sama-sama bagus sih, tapi kalau aku sih lebih suka Forrest Gump ya lur ya, karena karakter-karakternya itu susah digantikan rasanya lur, terlalu kuat karakternya. Dan banyak kejadian-kejadian dan detail-detail yang dicocokologi sama kejadian nyata, seperti gerakannya Shah Rukh Khan, perusahaan daleman Rupa, kejadian-kejadian insiden mengerikan di India, banyak lah. Yang menarik dari film ini adalah sehelai bulu putihnya lur, yang bisa diartikan sesuai interpretasi kalian masing-masing. Kalau menurutku lur, bulu putih ini mengartikan manusia yang tidak pernah tahu nasibnya akan seperti apa dan berujung di mana. Kadang di atas, kadang di bawah, manis, pahit, senang, sedih, ya begitulah kehidupan. Jadi fokuslah dalam mengerjakan apapun dan terimalah segala kesempatan yang ada di depan mata lur. Lakukan yang terbaik di bidang apapun yang kalian kerjakan saat ini, karena kalian tidak akan pernah tahu kemanakah Tuhan yang Maha Besar ini akan membawa kalian. Itu lur. Luar biasa ya, kali ini cukup serius saya ya. Ya wes gitu dulu lur, aku Icang undur diri, matur nuwun dan seno untuk kebanyakan mikir dalam mengerjakan sesuatu. Baca yes untuk klik subscribe. Assalamualaikum lur.